akan berfirman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus malam ini, kita bersyukur kepada Tuhan memberikan kita kesempatan di mana kita boleh bersama-sama keluarga Bapak Mujono memuliakan nama Tuhan. Dan malam hari ini sekarang Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, semua karena anugerah dan kasih yang luar biasa. Bapak dan Ibu dan
Yesus datang ke dalam dunia sebagai jalan keselamatan dan pengampunan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang yang berdosa, kita manusia ini hina, saudara, sangat berdosa, ya, karena saudara yang dikasihi Tuhan, dulu kita berdosa di hadapan Tuhan karena pelanggaran, ya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, yang mati dan dia bangkit, yang hidup, saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah kita diselamatkan. Disinilah kita dipulihkan kembali, saudara, diampuni dosa-dosa kita di dalam kehidupan yang kita lakukan, ya saudara yang dikasihi Tuhan. Baik itu dosa dari keturunan yang kita ada dan awal, baik itu dosa yang kita perbuat dalam setiap kehidupan kita, saudara. Tuhan itu baik, Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita, tetapi dia tetap ada selalu dalam kehidupan kita, karena dia sayang saudara dan saya, dan dia akan menyelamatkan kita dari segala dosa kita, dari segala pelanggaran kita, saudara. Karena Yesus berkata, akulah jalan keselamatan dan kebenaran. Itu sebabnya, saudara, kita mengikuti jalan Yesus, kita ikut kepada Tuhan Yesus, tentunya kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya telah dipahami, telah diselamatkan, dan hidup kita ini harus senantiasa hidup baru di hadapan Tuhan yang memiliki kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes memberitahu kepada kita mana firman Tuhan malam hari ini berbicara dan dalam kehidupan kita bahwa, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak datang untuk menghukum dunia karena dosanya, melainkan untuk menyelamatkan dunia melalui hidup dan mati dan kebangkitannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan tidak menghukum dunia lagi, tetapi dia mengasihi. Bicara tentang dunia adalah, saudara, tentunya kita ada di dalam dunia. Saudara dan saya akan diselamatkan, akan diampuni dari segala dosa, ya. Katakan, Tuhan tidak menghakimi saudara dan saya. Tuhan tidak menghakimi, tetapi Tuhan mengampuni, ya. Karena Tuhan menyelamatkan. Dia datang sebagai jalan keampunan dosa. Dia datang sebagai jalan keselamatan. Itu sebabnya berbahagialah saudara dan saya, karena kita orang yang percaya kepadanya. Karena kita percaya kepada Kristus, maka kita akan memiliki hidup yang kekal yang telah disediakan oleh Yesus itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, kalau kita pikir dalam kehidupan kita ini gampang sekali, saudara, kita memang mudah merasa bahwa kita ini orang yang akan dibinasakan, orang yang bersalah, saudara. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita merasa bahwa kita tidak layak, tetapi Tuhan itu luar biasa. Dia membuat kita layak kembali, saudara. Dia akan menebus saudara dan saya, sehingga kita bangkit dari segala kehidupan yang tidak layak. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita luar biasa, saudara. Memang mudah sekali kita merasa bahwa kita ini, saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tidak layak. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita baca firman Tuhan ini, firman Allah mengatakan bahwa kita akan diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya yang baru kita peringati, saudara, bahwa benar bahwa Yesus itu tidak akan mati selamanya, tetapi dia hidup, dia kekal, sebagaimana firman Tuhan malam hari ini datang kepada kita, saudara, yang dikatakan bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk
sungguh luar biasa pengorbanan Tuhan buat saudara dan saya. Dan dikatakan firman Tuhan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah suruh disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berharga di mata Tuhan karena kita sudah, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kematian Tuhan kita sudah dipersatukan di dalam kebangkitan, bahwa kita dibebaskan, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan lagi menjadi hamba dosa. Jangan lagi kita menghambakan diri lagi kepada dosa, karena kita sudah dibebaskan lagi kebangkitan dan kematian Yesus. Saudara, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan memerintahkan supaya kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup benar di mata Tuhan, ya. Kalau kita tahu bahwa itu salah, itu dosa, itu tidak berkenan, ya jangan kita lakukan, karena Tuhan sudah membawa perubahan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, sebabnya kita hargai keselamatan yang Tuhan berikan, dan kita sudah hidup di dalam kebenaran, ya. Firman Tuhan katakan, sebab siapa yang telah mati dia telah bebas dari dosa. Kalau kita sudah mati bersama dengan Kristus, tentunya kita akan bebas dari segala dosa. Ya, itu firman Tuhan, itu janji Tuhan saudara, ya. Katakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Saudara, ini luar biasa firman Tuhan, ya. Mengatakan, saudara, jika kita mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Karena Kristus sudah hidup, saudara, tentunya kita juga hidup, ya. Hidup dalam iman, hidup dalam rohani kita. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Benar, saudara, ya, maut tidak berkuasa
teruslah berjalan dalam terang, teruslah berjalan dalam Kristus, bersama dengan Kristus, saudara ya. Kita tidak akan menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, apa yang ada di kiri, apa yang ada di kanan, saudara. Tetapi kita fokus memandang ke depan, karena di depan adalah Yesus. Amat teristimewa seperti Rasul Paulus katakan, aku tidak memandang ke belakang, menoleh ke belakang, tetapi aku mengarahkan pandanganku ke depan, karena yang di depan adalah Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, memang saudara, kita masih ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya firman Tuhan selalu mengingatkan supaya kita tidak lalai, supaya kita tidak lalai, supaya kita tidak bimbang, kita tidak ragu, saudara, tetapi kita percaya bahwa di depan, di hadapan kita hanya Yesus yang akan memegang tangan kita supaya kita tidak tergoyah. Sekalipun kadang-kadang kita jadi bangun secara manusia, tetapi seperti pujian tadi mengatakan bahwa kalau Tuhan yang sudah menetapkan langkah-langkah kita, maka Dia akan menopang saudara dan saya. Kalau sekalipun kita akan jatuh bangun, kita jatuh, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak, karena Dia sudah menebus kita, Dia sudah membebaskan kita dari hukuman dosa. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan firman Tuhan, dikatakan sebab itu saudara, teruslah berjalan dalam terang Yesus dengan mengetahui bahwa kita tidak lagi dihukum, tetapi telah diampuni dan hidup kita merdeka di hadapan Tuhan, saudara ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di mana firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita benar-benar hidup dalam terang Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup ini kita berikan untuk dipimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kehendak kita yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi. Karena Dia yang sudah menyelamatkan sekarang, sekalipun dalam hidup kita kadang-kadang sekarang cobaan ujian itu datang, mungkin sekarang untuk menguji apakah kita tetap kuat kokoh dalam iman kita kepada Kristus. Itu sebabnya dikatakan kalau kita diuji, jangan kita sampai saudara yang dikasih Tuhan katakan bahwa Tuhan sudah meninggalkan, bukan saudara, tetapi Tuhan izinkan mungkin terjadi saudara yang dikasih Tuhan supaya kita tetap dimulihkan, dikuatkan, karena saudara dan saya sudah diselamatkan ya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak kita kembali membaca ayat yang terakhir dari Roma pasal 5 ayat yang Roma pasal 5 ayat yang ke-8, dan kita akan baca sampai ayat yang ke-11 ya. Ini firman Tuhan mengatakan bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah merdeka dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Nah, ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa saudara, Allah itu baik, kasih kepada saudara dan saya, yang menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa melalui kematian Yesus Kristus. Saudara, kita telah dibebaskan dari dosa-dosa dan hukuman yang kita akan terima, tetapi kita tidak akan menerimanya lagi, seperti yang dikatakan firman Tuhan malam hari ini, bahwa kita sudah dibebaskan oleh darah Yesus dan kita akan diselamatkan dari segala murka Allah kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudara. Karena dikatakan firman Tuhan bahwa orang yang melakukan firman Tuhan sampai di akhir, itulah yang akan selamat, itulah yang akan memiliki kehidupan yang kekal. Kalau saudara kita percaya kepada Tuhan, bahwa kita ragu, kita bingung,
kacau balau saudara yang dengan keadaan sekarang. Baik saudara yang kasih hal apapun saudara yang sedang terjadi, mari saudara kita fokus. Kita ingat Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita jika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, itu firman Tuhan malam hari ini saudara. Saya saudara yang kasih Tuhan di sini mengatakan bahwa mari saudara kita tetap berjalan dalam terang Tuhan, berjalan dalam kebenaran Tuhan Yesus, dan kita tahu bahwa Yesus selalu memegang tangan saudara dan saya. Yesus selalu ada karena Dialah jalan keselamatan kita. Dialah jalan pengampunan dosa kita. Saudara dan saya